Akan tetapi pada saat kecemasan tadi itu sudah mengganggu kehidupan sehari-hari, maka itu menjadi kecemasan yang Halo Sobat Sehat, gimana kabarnya hari ini? Dan gimana kabar mentalnya? Semoga aman ya, atau ada di antara kalian yang lagi merasakan kecemasan yang luar biasa. Bahkan kadang kecemasan itu mengganggu aktivitas kalian. Waduh, boleh yuk share pertanyaan yang ingin kamu tanyakan terkait gangguan kecemasan di Hi Doc Ina Health. Nanti kita jawab bersama saya, Dr. Roni Triwirasto, SPKJ. Dan kita ke pertanyaan pertama ya. Pertanyaan pertama, hai dok, gangguan kecemasan itu ada jenisnya nggak sih? Misal cemas biasa dan cemas banget gitu. Di sini ada tulisannya hehehe. Ya, jadi memang kecemasan itu bukan ada jenisnya ya. Jadi kecemasan itu ada kecemasan yang normal, ada kecemasan yang memang itu gangguan. Ya. Jadi kalau kecemasan biasa itu kecemasan yang kita hadapi sehari-hari, misalnya kita akan ujian, kita besok akan mengerjakan suatu tugas, atau besok kita akan presentasi misalnya, maka itu ada kecemasan yang normal. Kecemasan normal diperlukan untuk diri kita agar kita itu bisa lebih maju, agar kita itu bisa lebih produktif, agar kita bisa lebih positif. Akan tetapi pada saat kecemasan tadi itu sudah mengganggu kehidupan sehari-hari, maka itu menjadi kecemasan yang tidak normal. Nah, kecemasan tidak normal ini yang kemudian nanti ada jenisnya, ada banyak kecemasan yang tidak normal tadi itu. Mulai dari yang sering yang kita tahu adalah misalnya orang panik, itu adalah kecemasan yang tidak normal. Kemudian ada orang yang post traumatik, ya, itu juga kecemasan yang tidak normal. Ada juga yang kemudian kecemasan tidak normal, itu contohnya adalah fobia. Pasti Sobat Sehat sudah paham sekali ya apa itu fobia, jadi suatu ketakutan yang tidak wajar. Itu juga salah satu gangguan dari kecemasan. Pertanyaan kedua, hai dok, apa sih gejala penyerta atau faktor orang bisa terkena gangguan kecemasan ini? Trauma masa lalu kah atau korban bully? Ya, jadi kalau kita bicara masalah gejala penyerta, itu kita bicara dulu gejalanya apa nih kecemasan ini. Nah, biasanya kecemasan itu disertai dengan gejala-gejala seperti adanya nafas yang cepat, kemudian denyut jantung yang cepat, kemudian ada perasaan was-was, kemudian ada perasaan takut yang tidak wajar, kemudian ada perasaan kekhawatiran yang sangat. Ini merupakan gejala-gejala pada kecemasan. Faktor apa orang bisa terkena kecemasan ini? Faktornya ya banyak ya, mulai dari faktor dirinya itu sendiri, misalnya dia memang kepribadiannya adalah cemas, personalitinya adalah personality yang cemas, kemudian dari faktor lingkungannya membuat dia cemas, membuat dia takut, atau bisa juga memang trauma-trauma tertentu ya, seperti misalnya ada rasa takut di masa lalu, contoh ya, misalnya ada suatu kecelakaan di masa lalu, kemudian dia selalu teringat dengan kecelakaan itu, atau yang paling tampak nyata adalah peristiwa-peristiwa seperti gempa bumi atau tsunami waktu itu, kemudian orang mengalami suatu kecemasan terhadap sesuatu itu. Ini adalah trauma masa lalu. Atau korban bully bisa juga ya, korban bully memang merupakan salah satu faktor, atau bullying memang merupakan salah satu faktor di mana nantinya dia akan mengalami suatu kecemasan. Pertanyaan ketiga, hai dok, lalu kapan kita harus periksakan ke dokter jika kita mengalami gangguan kecemasan ini? Dan nanti pemeriksaannya kayak gimana ya dok? Memang kapan harus periksa ke dokter, ini yang harus difahami bahwa kecemasan yang tidak wajar ini merupakan kecemasan yang sudah mengganggu kehidupan sehari-hari. Contohnya mengganggu tidur, mengganggu makan, mengganggu hubungan dengan teman, mengganggu kuliah, mengganggu sekolah. Maka kalau sudah mulai mengganggu, maka itu harus diperiksakan ke dokter. Dan pemeriksaannya bagaimana nanti? Pemeriksaannya mulai dari pemeriksaan fisik tentunya, karena gejala-gejala kecemasan itu diawali dari seperti misalnya tadi nafas cepat, nafas pendek, kemudian ada denyut jantung yang meningkat, kemudian tangan yang kadang gemeteran, kemudian ada badan yang tidak nyaman, kemudian ada ketegangan di seluruh badan dan lain sebagainya. Mungkin itu yang jawaban-jawaban dari pertanyaan tadi. Gimana jawabannya? Mudah-mudahan
tidak malah membuat semakin cemas ya Sobat Sehat. Tenang, jika dirasa mempunyai tanda atau gejala yang saya sebutkan tadi, maka segeralah untuk periksa ke dokter atau tanyakan ke medsosnya InaHealth, dan di episode mendatang kita akan jawab. Saatnya saya Dr. Roni Triwirasto SPKJ pamit, salam sehat dan sampai jumpa.